Assalamualaikum, Sampurasun, Baraya, Wilujeng Sumping. Akhir-akhir ini sedang viral sebuah perkataan dari Gubernur Kaltim Bapak Rusdi Masud kepada Bapak Aing KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang mengatakan jika Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten, seperti pada cuplikan video berikut. Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Dan di video ini beberapa menit ke depan kita akan membahas baik secara akademis maupun non-akademis berdasarkan fakta realita tentang seberapa pentingnya konten bagi pejabat publik di era digital seperti saat ini. Lalu apa itu konten? Kata konten itu diambil dari kata dasar konten yang diserap dari bahasa Inggris yakni contain, yang berarti berisi atau mengandung makna atau arti. Kata konten sendiri merupakan bentuk verba atau kata kerja yang mendapatkan awalan eng dalam bahasa Indonesia, informal atau percakapan sehari-hari. Proses ini dikenal sebagai afiksasi, di mana morfem terikat awalan eng ditambahkan pada morfem bebas kata dasar konten untuk membentuk kata baru dengan makna yang berkaitan dengan kata dasarnya. Dalam konteks konten, awalan eng mengindikasikan suatu tindakan atau kegiatan, sehingga konten berarti melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konten seperti membuat, mengunggah, atau berinteraksi dengan konten digital. Secara akademik, konten dapat didefinisikan sebagai sebuah praktik produksi, distribusi, dan konsumsi konten digital melalui berbagai platform daring. Praktik ini melibatkan serangkaian aktivitas yang kompleks dan dapat dianalisis melalui berbagai lensa disiplin ilmu. Maka setiap orang secara umum berhak untuk membuat kontennya sendiri. Dan mereka masing-masing akan fokus terhadap tujuan konten mereka. Tujuan konten. Dari perspektif awam, tujuan konten itu biasanya ingin menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh mereka sendiri, di mana rekaman suara, rekaman video, dan juga live stream video. Yang pasti masing-masing konten kreator akan memiliki dedikasi dan tujuan masing-masing terhadap kontennya. Ada juga beberapa orang yang konten karena mereka sekedar senang untuk melakukannya. Seperti jenis konten vlog, konten hobi, atau konten interaksi. Seiring perkembangan teknologi, konten juga dipakai sebagai sarana pembelajaran dan media penyampai pesan, serta dokumentasi kegiatan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari platform yang menampilkan konten tersebut, seperti YouTube, TikTok, IG, FB, dan lain-lain. Hampir semua orang memiliki akses terhadap platform tersebut, sehingga kemungkinan konten bisa sampai kepada audiens yang menjadi user dari platform tersebut sangatlah besar. Dari fenomena tersebut, setiap platform berusaha menarik perhatian para konten kreator agar traffic dari platform mereka bisa tetap menyala. Maka, masing-masing platform berlomba untuk memberikan penghasilan dari setiap konten yang diproduksi oleh para konten kreator. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari sisi platform, mereka mendapatkan benefit data dari user yang menonton. Dari sisi konten kreator bisa mendapatkan benefit berupa penghasilan yang diberikan oleh platform. Dan dari sisi user atau penonton mendapatkan benefit pesan, edukasi, ataupun informasi serta hiburan yang mereka butuhkan. Maka dari hal tersebut, kita bisa mencari beberapa poin tentang kenapa harus konten. Kenapa harus konten? Seperti yang sudah saya jelaskan di chapter sebelumnya, sebuah konten itu bisa menjadi media yang sangat efektif untuk menyampaikan apapun yang berada di dalam isi konten. Karena hampir semua orang pasti akan menonton. Namun perlu dicatat jika penonton hanya menonton apa yang mereka cari saja. Apalagi jika penonton sudah mengikuti akun milik kreator, maka setiap ada konten baru, konten tersebut akan masuk ke beranda platform yang ada di device si penonton. Maka secara otomatis isi konten tersebut akan ditonton oleh user jika user membukanya. Nah, ketika seorang konten kreator memiliki konten-konten yang menarik, bahkan viral, dan akun konten kreator tersebut sudah memiliki fasilitas monetisasi video, maka hal itu akan mempengaruhi nilai nominal uang yang didapatkan oleh si konten kreator. Semakin besar jumlah subscriber, jumlah jam tayang, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan
penghasilan. Sejalan dengan itu, kemungkinan populer dari sang konten kreator juga akan turut mempengaruhi. Hal ini sangat mungkin menjadikan para penonton setia menjadi sebuah komunitas yang loyal terhadap konten kreator tersebut. Kepopuleran ini biasanya akan menumbuhkan kelompok baru yang biasa disebut haters. Dan haters ini merupakan bagian dari resiko seorang konten kreator. Hal ini tidak dapat dihindari, tapi bisa diminimalisir. So, ada setidaknya 2 benefit yang bisa diraih dari kegiatan konten. Pertama, isi konten bisa sampai ke pengguna atau penonton. Dan yang kedua, bisa mendapatkan penghasilan dari setiap konten yang dibuat jika memenuhi syarat. Inilah jawaban terrelate atas pertanyaan kenapa harus konten. 4. Kesimpulan dari seluruh penjabaran di atas maka bukan lagi kalau bisa, tetapi setiap pejabat publik memang harusnya ngonten, karena dengan ngonten setidaknya ada 3 keuntungan yang bisa diambil oleh pejabat publik dari kegiatan konten tersebut. Pertama, seorang pejabat publik membuat konten yang bermuatan informasi, transparansi, edukasi, ataupun kebijakan tentang sebuah isu. Maka hal tersebut sangat bisa menjadi sebuah acuan bagi masyarakat yang menonton konten tersebut. Hal ini akan mendapat respon baik positif ataupun negatif. Maka sebagai seorang pejabat publik, setidaknya respon tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum sebuah kebijakan disahkan. Karena pada dasarnya setiap kebijakan pejabat publik harus memiliki benefit yang berpihak kepada masyarakat. Kedua, manakala seorang pejabat publik membuat konten self-branding dirinya dengan gaya kepemimpinannya, kemungkinan besar untuk di-framing oleh media lain yang tidak suka oleh kebijakannya menjadi sangat kecil. Pertama, sebagai tindakan menghemat anggaran. Daripada 50 miliar dipakai untuk bekerja sama dengan media lain, kenapa tidak membuat tim media sendiri yang sudah pasti relevan dan sesuai dengan pokok kejadian yang dikontenkan. Dan sekarang cukup dengan 3 miliar KDM sudah bisa menghemat anggaran belanja media, tetapi kebutuhan beliau tentang media bisa terpenuhi secara mandiri melalui konten-konten KDM. Sisanya yang 47 miliar bisa digunakan untuk kebutuhan infrastruktur dan hal-hal lain yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu ini sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Ketiga, dari konten-konten tersebut yang ternyata sangat disukai oleh masyarakat, seiring popularitas Bapak Aing KDM yang terus meningkat, maka otomatis penghasilan beliau sebagai seorang konten kreator juga pasti meningkat. Saya sudah bahas di video ini tentang berapa kira-kira pendapatan KDM dari hasil konten. Demikianlah beberapa alasan kenapa seorang pejabat publik memang harus konten. Kecuali pejabat publik yang berada di ranah pertahanan dan keamanan dan setingkatnya ya gitu. Jadi tidak disarankan untuk konten. Dari ketiga benefit tersebut, saya yakin secara tidak langsung hal itu bisa mengurangi jumlah pejabat-pejabat yang korup. Karena dari sisi penghasilan, konten aja udah sangat fantastis. Dan yang pasti, kegiatan konten bagi pejabat publik tidak akan sampai mengganggu kinerja. Karena yang dikontenkan adalah kegiatan yang memang apa adanya. Kecuali kontennya memang diatur atau disetting sedemikian rupa, itu sudah pasti banyak makan waktu untuk mengatur skenario. Tapi percayalah, hal-hal seperti itu tidak akan berhasil karena masyarakat sekarang sudah pintar semua, termasuk yang menonton video ini sampai detik ini. Tapi perlu diingat, jika kebijakan itu bersifat rahasia, jangan dikontenkan karena setiap konten tidak ada batasan bagi siapapun untuk menontonnya. Dikhawatirkan jika dikontenkan akan ditonton oleh negara lain yang notabene itu sangat berbahaya. Tentu kita semua berharap jika apa yang dilakukan KDM bisa menjadi tren baru di kalangan pejabat publik lainnya. Sekian dulu video saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi maupun penyampaian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.